Selamat pagi Oma, Opa, saudara-saudariku sekalian. Salam sehat semuanya. Pada bulan September ini kita mendapatkan 3 kali bonus dari mahasiswa calon dokter muda. Di mana bulan September ini penuh dengan ceria. Pertama-tama hari ini kita akan membahas penyuluhan tentang COVID. Mari kita sebelumnya minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan, di mana Engkau memberikan kesempatan kepada Opa, Oma, dan saudara-saudariku sekalian untuk boleh mendengar penyuluhan COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berikan hati dan juga konsentrasi yang tinggi Tuhan, supaya Opa, Oma, dan saudara-saudariku boleh mengerti tentang COVID ini, supaya mereka boleh hidup sehat. Terima kasih kami juga serahkan Tuhan untuk waktu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua pembicaraan ini boleh membawa berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Nama saya Michelle Devina Tantra. Saya jemaat GKY Puri Indah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya dan teman-teman saya, Brigita, Margaret, Michelle Harley, dan juga saya sendiri, kami dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana, kami ingin berbagi informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19, serta masalah kesehatan lainnya yang sering dijumpai di usia lanjut. Semoga kiranya apa yang kami bawakan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Pertemuan pertama pada pagi hari ini, kami akan membahas COVID-19 secara keseluruhan dengan mengambil topik pertama, yaitu COVID-19 untuk keamanan dan untuk utamakan pencegahan. Baik, yang pertama kita mulai dari perkembangan COVID-19 sendiri. Awal mula COVID-19 itu muncul pada tanggal 31 Desember 2019, di mana WHO China Country Office itu melaporkan adanya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei di China. Kemudian, pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus ini sebagai jenis baru dari varian coronavirus. Kemudian kasus ini terus berkembang sehingga pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan pada akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Nah, kita mulai dari etiologi atau penyebab dari COVID-19 sendiri. Jadi, sebenarnya COVID-19 ini berasal dari varian coronavirus yang sebelumnya sudah ada di dunia ini sebelumnya. Nah, coronavirus ini sendiri termasuk dalam famili Coronaviridae yang merupakan virus RNA berenvelop. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang sebelumnya, bahwa varian ini muncul karena adanya varian baru dari coronavirus yang disebut sebagai SARS-CoV-2. Nah, virus ini penularannya juga sangat tinggi yang terjadi antar manusia dengan manusia yang lain, dan penularan tertinggi terjadi melalui droplet. Nah, Indonesia sendiri mengonfirmasi kasus positif COVID-19 pertama kali itu pada Senin 2 Maret 2020, dan hingga saat ini penambahan kasus juga masih terus terjadi. Kemudian berikut adalah data grafik COVID-19 di Indonesia, yang dimana data ini diambil pada tanggal 16 Agustus 2021, dan dimana terkonfirmasi ada 3.871.738 kasus. Untuk yang sembuh ada 3.381.884 kasus, dan untuk yang meninggal ada 118.833 kasus. Dan untuk sementara ini dari minggu lalu, Indonesia juga sudah mengalami penurunan kasus. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai penyebaran dari virus COVID-19 ini. Kita tahu bahwa virus ini menular melalui droplet, apalagi kita
sebagai kita berdekatan atau berjarak kurang dari 2 meter dari pasien COVID-19. Nah, bagaimana cara COVID-19 ini bisa menular? Terutama ini melalui droplet. Kapan droplet ini keluar? Droplet ini bisa keluar dari pasien COVID-19 menginfeksi masyarakat lainnya dengan pada saat penderita itu batuk, bersin, berbicara ataupun bernyanyi dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita tidak menyadari bahwa kita telah berjabat tangan dengan salah satu pasien COVID-19, kemudian kita tidak mencuci tangan dan tidak sengaja kita menyentuh area wajah kita seperti bagian mata, hidung, ataupun mulut. Itu juga merupakan salah satu yang mengakibatkan kita terinfeksi virus COVID-19. Kemudian penelitian juga telah mengungkapkan bahwa virus ini dapat menyebar di lingkungan dalam ruangan yang berventilasi buruk dan atau ramai. Apalagi kalau seandainya kita berada dalam satu ruang tertutup, kemudian tidak ada jendela yang memadai, kemudian terdapat banyak orang di tempat tersebut, itu juga dapat meningkatkan resiko penyebaran dari COVID-19. Kemudian, coronavirus juga diketahui dapat bertahan di atas permukaan. Kemudian, penelitian juga telah menunjukkan bahwa virus ini dapat bertahan 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kemudian kurang dari 4 jam pada tembaga, serta kurang dari 24 jam pada kardus. Kemudian untuk gejalanya sendiri bervariasi dari orang ke orang, dengan gejala yang paling sering muncul pada pasien yang terpapar COVID-19 itu adalah demam, batuk, dan sesak nafas. Adapun masa inkubasi rata-rata 5-6 hari, dengan maksud masa inkubasi itu adalah masa pada saat pertama kali virus masuk ke dalam tubuh seorang pasien hingga menimbulkan gejala. Nah, biasanya masa inkubasi ini rentangnya berbeda dari orang ke orang, tapi rata-ratanya itu gejala akan muncul sekitar 2-14 hari setelah paparan virus. Kemudian gejalanya juga berbeda pada dewasa dan pada anak. Dengan pada dewasa itu sendiri bisa ada batuk, ada demam atau meriang, kemudian ada kesulitan bernafas, ada tenggorokan kering, kemudian kehilangan penciuman atau pengecap, kemudian ada mual muntah, ada diare, ada flu, ada sakit kepala, kemudian ada mudah lelah, ada nyeri sendi, iritasi mata atau mata merah, serta ruam pada kulit. Sedangkan pada anak sendiri, gejalanya yang dapat muncul itu adalah gangguan tidur, kemudian ada anak tampak lemah, kehilangan penciuman, perubahan mood anak, serta adanya keluhan pusing pada anak. Kemudian pada COVID-19 ini sendiri, kita juga harus mengetahui adanya tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahaya ini diwajibkan untuk semua masyarakat mengetahui tanda bahaya ini, yang dimana apabila tanda bahaya ini muncul, maka disarankan untuk segera mencari pertolongan medis, baik itu ke rumah sakit, ataupun mengonsultasikan diri ke dokter dengan segera. Adapun tanda-tanda bahayanya itu meliputi kesulitan bernafas, kemudian nyeri dada terus-menerus, kemudian ada gangguan kesadaran, kebingungan, serta kulit menjadi pucat. Kemudian ada dari COVID-19 ini kita sering mendengar istilah komorbid. Komorbid ini merupakan penyakit bawaan yang apabila seseorang terpapar virus COVID-19 dan mempunyai penyakit komorbid, maka gejala-gejalanya ini akan timbul lebih serius saat terpapar virus COVID-19. Adapun kelompok komorbid yang digolongkan ini adalah diabetes tipe 1 dan 2, kemudian tekanan darah tinggi, ada obesitas, ada gangguan penyakit jantung, ada merokok, kemudian ada penyakit paru kronik, ada penyakit paru obstruktif kronik, kemudian ada asma, ada ibu hamil, kemudian ada penyakit kanker, ada pasien imunokompromis atau pasien dengan gangguan fungsi sistem imun, kemudian ada penyakit ginjal kronik, penyakit hati, thalassemia atau sickle cell disease, ada penyakit saraf dan otak, demensia, serta Down syndrome. Kemudian ini ada beberapa varian COVID, ada alpha, gamma, beta, dan juga delta. Ini merupakan variants of concern, yang artinya varian yang ada bukti peningkatan penularan. Gejalanya juga yang lebih parah. Kemudian, mengapa bisa ada banyak varian? Itu dikarenakan oleh adanya mutasi virus. Mutasi virus adalah perubahan pada materi genetik virus yang dapat mempengaruhi struktur atau cara kerja virus. Peristiwa mutasi virus corona membuat sifat dan karakteristiknya berbeda dari virus induk atau virus awal. Virus COVID-19 ini merupakan jenis virus RNA.
yaitu virus dengan materi genetik berantai tunggal. Karena struktur ini, virus RNA diketahui lebih mudah mengalami mutasi. Kemudian, perbedaan geografis cenderung menghasilkan varian yang berbeda secara genetik. Lalu ini ada beberapa varian COVID lainnya, ada Epsilon, Eta, Zeta, Iota, dan juga Kappa. Ini merupakan variants of interest, yang artinya kategori pertama yang diartikan adanya indikasi varian yang memiliki mutasi yang mempengaruhi sifat penularan, kepekaan alat tes, keparahan gejala, hingga kemampuan virus menghindari sistem imunitas. Hanya saja masih sedikit bukti sehingga perlu penelitian yang lebih lanjut. Ini merupakan perbandingan antara alfa, beta, dan juga delta yang merupakan varian yang berada di Indonesia. Untuk yang alfa, secara signifikan ini lebih menular daripada virus asli yang pertama kali muncul di Wuhan. Alfa ini juga memiliki potensi peningkatan keparahan berdasarkan rawat inap dan tingkat kematian kasus. Untuk yang beta, ini lebih mempengaruhi orang dengan usia lebih muda daripada varian lainnya. Beta dengan alfa tidak terdapat perbedaan gejala. Untuk yang delta ini, dia 50% lebih mudah menular daripada varian alfa. Mutasi pada varian delta membuatnya lebih cepat bereplikasi dan dapat menghindari mekanisme kekebalan tubuh. Kemudian ini untuk yang varian Delta, di mana varian Delta ini menyebar lebih cepat dengan masa inkubasi lebih singkat dibanding varian COVID lainnya. Untuk gejala COVID-19 yang Delta itu bisa berupa sakit kepala, demam, gangguan pendengaran, pilek, hilangnya nafsu makan, muntah, mual, sakit tenggorokan, nyeri sendi, dan juga sakit perut. Untuk varian Delta ini bisa hanya menimbulkan gejala hanya 3-7 hari saja. Dan bentuk demamnya juga bisa lebih parah dan gejalanya pun berbeda. Delta 50% lebih mudah menular daripada varian alfa. Baik, untuk selanjutnya, seringkali muncul pertanyaan, siapa sajakah yang harus menjalani tes COVID-19? Jadi, yang harus menjalani tes COVID-19 itu adalah mereka yang mempunyai gejala COVID-19 dengan gejala yang paling sering itu adalah tadi ada demam, batuk kering, kemudian ada mempunyai riwayat kontak dengan seseorang yang terkonfirmasi COVID-19, kemudian bepergian dan berkerumun menghadiri pertemuan sosial atau massal dengan sirkulasi udara yang buruk, serta diminta atau dirujuk oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang pertama, kita bisa melakukan RT-PCR. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan materi genetik spesifik SARS-CoV-2. RT-PCR ini juga mempunyai spesifisitas hampir 100%, dan RT-PCR ini merupakan gold standard. Artinya adalah RT-PCR ini digunakan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis untuk mendiagnostik seorang pasien itu benarkah terkena COVID-19 atau tidak. Kalau hasilnya positif, maka pasien terkonfirmasi COVID-19. Kalau hasilnya negatif, maka pasien tidak terinfeksi COVID-19. Kemudian sampelnya bisa didapatkan dari nasofaring atau dari tenggorok, swab tenggorok. Kemudian pengerjaan dari RT-PCR ini melewati 3 tahap yang berbeda. Yang pertama itu adalah pengambilan sampel oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan akan mengambil sampel melalui swab nasofaring dan nasofaring atau di tenggorok kita. Nah, setelah itu akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan ekstraksi, yaitu ekstraksi itu adalah tenaga laboratorium ini nanti akan mengisolasi materi genetik dari virus yang dari sampel yang telah didapatkan oleh pasien sebelumnya. Kemudian, pemeriksaan dilanjutkan dengan menggunakan bahan kimia khusus dan mesin PCR atau thermal cycle, yang di sini terjadi reaksi yang membuat jutaan materi genetik dari SARS-CoV-2, di mana salah satu dari reaksi kimia ini akan menghasilkan fluoresen. Nanti fluoresen ini akan diartikan sebagai hasil positif dari terpapar virus COVID-19. Kemudian hasil sampelnya paling cepat dapat dilakukan 1 kali 24 jam, akan tetapi masih ada kemungkinan false negatif apabila misalnya pasiennya baru saja terpapar virus COVID-19 dan belum menunjukkan gejala COVID-19. Kemudian ada rapid test antigen. Rapid test antigen ini dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk screening pasien-pasien apakah terpapar virus COVID-19 atau tidak.
Rapid test antigen ini mendeteksi virus secara langsung dan lebih cepat dari PCR. Sampelnya juga sama, ada swab nasofaring, dengan hasilnya bisa ditunggu kira-kira 10-15 menit dengan sensitivitasnya 94% dan spesifisitasnya lebih dari 97%. Akan tetapi, hasil positif dari rapid test antigen, biasanya tenaga kesehatan itu akan menyarankan pasien ini untuk melakukan RT-PCR lagi karena RT-PCR ini merupakan metode yang benar-benar digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mendiagnostik pasien ini terpapar COVID-19 atau tidak. Kemudian false negatif juga bisa terjadi apabila jumlah virusnya sedikit, misalnya baru terpapar virus COVID-19, kemudian pasien dengan gangguan sistem imun juga bisa false negatif. Kemudian ada rapid test antibody. Rapid test antibody ini tujuannya adalah untuk mendeteksi antibody IgM dan IgG terhadap COVID-19. IgM adalah antibody yang pertama kali terbentuk dalam tubuh kita, dalam darah kita ketika misalnya bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, IgG munculnya ini lebih lama daripada IgM, tapi IgG ini berfungsi sekali untuk mengingatkan tubuh kita untuk melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita di kemudian hari. Kemudian sampelnya bisa didapatkan dari darah, dari ujung jari atau vena, dengan hasil positif bisa didapatkan kurang lebih 7 hingga 14 hari setelah paparan infeksi virus. Kemudian kelebihannya adalah biayanya murah, kemudian hasil pemeriksaannya cepat, jadi bisa ditunggu. Kemudian untuk kekurangannya adalah tidak dapat mendeteksi infeksi saat ini, karena hasil positif baru ditunjukkan tadi setelah 7 hingga 14 hari setelah paparan infeksi virusnya. Kemudian ini merupakan hasil dari rapid test antibody dengan garis C yang merupakan kontrol di sini harus menunjukkan garis warna merah. Kemudian apabila IgM positif yang ditandai dengan garis warna merah di huruf M, kemudian IgG yang positif itu ditandai dengan adanya garis merah pada huruf G. Nah, hasil-hasilnya ini kalau seandainya IgM positif dan IgG negatif, maka infeksi aktif diperkirakan kurang lebih 1 hingga 3 minggu sebelum tes. Kemudian apabila IgM-nya negatif dan IgG-nya positif, maka dikatakan infeksinya tidak aktif. Atau diperkirakan kurang lebih 3 minggu sebelum tes. Kemudian ada false positif, yaitu ada cross reaction dengan antibodi virus lain, contoh dengue virus, atau infeksi masa lalu COVID-19. Ada juga kemungkinan false negatifnya, yaitu pemeriksaan terlalu cepat dilakukan atau pasien dengan gangguan pembentukan antibodi. Kemudian ini adalah pemeriksaan COVID-19 buatan Indonesia sendiri yang dikenal sebagai Genos. Genos ini dibuat di UGM dengan memanfaatkan artificial intelligence untuk membedakan pola senyawa dalam hembusan nafas. Jadi yang dideteksi dalam Genos ini adalah melalui hembusan nafas. Nah, fungsi Genos ini adalah untuk mendeteksi senyawa organik yang mudah menguap atau lebih dikenal sebagai VOC, yaitu volatile organic compound, dengan persiapan pasien yang ingin melakukan pemeriksaan Genos ini 30 menit sebelumnya, tidak boleh merokok, puasa, atau tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang berbau khas. Kemudian akurasinya juga sangat baik, kemudian harganya juga cukup terjangkau, jadi peminatnya juga banyak, dengan hasil kurang lebih 3 menit. Untuk memperlambat dan menghentikan penularan virus corona, kita dapat melakukan pencegahan dan pengendalian dengan berbagai cara. Patuhi protokol kesehatan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari keramaian, dan membatasi interaksi. Yang pertama, selalu gunakan masker ketika berpergian keluar rumah, terutama di tempat-tempat umum, tempat yang ramai, dan kontak dekat dengan orang lain. Cuci tangan dengan air dan sabun minimal 30 detik, atau gunakanlah hand sanitizer yang mengandung 60% apabila tidak bisa mencuci tangan dengan air dan sabun. Jika jaga jarak minimal 2 meter dari orang lain agar terhindar dari droplets, ikuti peraturan yang berlaku di tempat untuk melakukan social distancing. Kemudian hindari keramaian, jangan berpergian ke tempat umum yang ramai dan berdesakan atau berkumpul dengan banyak orang. Batasi interaksi, tetap di rumah. Jika memungkinkan, tunda dulu rekreasi keluar kota atau keluar negeri, dan juga tunda dulu acara-acara lain, hubungi kerabat dan keluarga melalui telepon, internet, dan juga media sosial.
Nah, sekarang untuk penggunaan masker, siapa saja yang perlu memakai masker? Jawabannya itu semua. Jadi semua orang itu wajib memakai masker untuk menghindari paparan dari virus corona. Hal ini karena masker dapat digunakan untuk melindungi orang yang sehat, jadi dipakai untuk melindungi diri sendiri ketika kontak dengan individu yang terinfeksi, atau untuk kontrol sumber yang dipakai oleh individu yang terinfeksi untuk mencegah transmisi selanjutnya. Seperti pada gambar di samping ini, kita bisa lihat seorang COVID-19 karier atau seorang yang membawa virus corona dengan orang yang sehat. Penggunaan masker dapat mengurangi risiko penularan virus sampai risiko penularan itu menjadi sangat rendah. Waktu untuk pemakaian masker adalah setiap kali kita akan berpergian dan beraktivitas di luar rumah. Misalnya ketika kita pergi untuk membeli makanan, belanja kebutuhan hidup, atau naik transportasi umum. Selain itu, sebaiknya orang yang sedang sakit itu menggunakan masker, terutama yang memiliki gejala COVID, antara lain batuk, pilek, dan juga demam. Masker juga dianjurkan untuk dikenakan oleh orang yang termasuk dalam kategori beresiko tinggi seperti lansia atau orang yang memiliki penyakit penyerta. Masker juga dikenakan jika kita berada di ruangan yang sempit dan tidak bisa menjaga jarak dengan orang lain, dan juga ketika kita beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain tidak diketahui status kesehatannya. Hal lain yang perlu diketahui, masker itu perlu digunakan di dalam rumah jika di dalam keluarga atau ada anggota rumah yang sedang sakit karena terinfeksi oleh virus corona, dan ada yang beresiko tertular karena aktivitasnya di luar. Bisa karena faktor pekerjaan yang bertemu banyak orang atau faktor lainnya. Untuk penggunaan dan pemilihan masker yang tepat itu sangat penting untuk membuatnya seefektif mungkin. Jadi pakai masker itu sebaiknya yang memiliki 2 atau lebih dari lapisannya. Yang jenis masker direkomendasikan adalah masker medis yang kita juga sebut sebagai masker bedah atau masker sekali pakai. Kemudian cari masker yang pas di sisi wajah, tidak memiliki celah, yang bisa menutupi bagian hidung dan mulut sepenuhnya, dan memiliki kawat hidung untuk mencegah udara bocor keluar dari bagian atas masker. Kemudian jangan pilih masker yang terbuat dari bahan yang sulit bernapas, misalnya vinil, tetapi pilihlah masker yang dibuat dari kain tenun yang rapat, yang dibuat dari bahan yang mudah menyerap keringat, misalnya seperti katun. Kemudian jangan pilih masker yang memiliki katup atau ventilasi pernafasan, karena kalau misalkan masker yang memiliki katup atau ventilasi pernafasan itu memungkinkan partikel virusnya keluar, dan jangan gunakan masker yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, misalkan respirator N95. Kemudian cara memakai masker, sebelum memakai masker kita bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum memakai masker. Periksa dulu apakah di bagian maskernya itu ada bagian yang rusak, sobek, atau berlubang. Jangan pakai masker yang sudah kotor dan rusak. Kemudian pada saat memakainya itu, pastikan maskernya itu menutupi bagian hidung, mulut, dan dagu, dan tidak terdapat celah di masker. Jadi jangan pakai masker di bawah hidung, hanya di hidungnya, menggantung dari satu telinga, atau diturunkan ke bagian dagu. Pada saat memakai masker, itu jangan sentuh bagian depan maskernya, melainkan pegang masker pada bagian tali masker, kemudian tekan bagian atas masker mengikuti bentuk hidung untuk menghilangkan celah di bagian atasnya. Untuk melepas masker, itu lepaskan tali masker dari belakang kepala atau telinga, dan jangan pegang bagian depannya, pegang dari bagian talinya, kita balik maskernya, jadi bagian luar berada di dalam, sedangkan bagian dalam menjadi ada di luar. Kemudian cuci tangan setelah melepas masker. Masker yang sudah dilepas ini, seandainya masker itu sekali pakai, sebaiknya langsung dibuang, disimpannya itu di dalam kantong plastik atau kantong kertas. Kemudian kalau misalkan maskernya itu bisa dipakai beberapa kali, misalnya seperti masker kain, maskernya itu harus dicuci setiap kali kotor atau setidaknya setiap hari. Dicucinya bisa menggunakan deterjen dan sabun, kemudian dikeringkan sepenuhnya hingga benar-benar kering. Nah, ini adalah pengeluaran dari CDC, cara memperketat penggunaan masker. Ada 2 cara, yang pertama knot and tuck dan juga double masking. Untuk cara yang knot and tuck, itu dilakukan dengan kita membentuk simpul ikat, seperti di sini, di dekat telinganya dengan tepi masker. Kemudian maskernya itu akan dilipat untuk meminimalkan celah yang berada di samping wajah.
Kemudian kalau misalkan untuk cara double masking, itu dengan menggunakan masker rangkap, yang itu yang memadukan masker bedah dengan masker kain untuk meningkatkan filtrasi udara yang dihirup dan dihembuskan. Cara pakainya itu masker kainnya ada di atas masker medis. Jadi masker medis di bagian dalam, kemudian kita lapisi lagi dengan masker kain di bagian luar. Jangan memadukan masker bedah dengan masker bedah karena tidak efektif, dan jangan juga memadukan masker kain dengan masker kain. Yang selain itu juga jangan memadukan masker respirator N95 dengan masker lain, karena N95 itu udah termasuk golden standard. Dia bisa menyegel wajar dan menyaring 95 partikel sehingga tidak perlu lagi dipadu dengan masker lainnya. Kemudian cara mencuci tangan, sebaiknya kita mencuci tangan tuh sebelum dan sesudah menyentuh mata, hidung, dan mulut, sebelum dan sesudah menyentuh masker, masuk dan keluar tempat umum, sebelum dan sesudah menyentuh benda atau permukaan yang sering disentuh orang lain, misalnya seperti gagang pintu, meja, dan kemudian kita cuci tangan juga setiap kali tangan kita kotor, misalnya setelah memegang uang, hewan atau binatang, atau berkebun, sesudah buang air, sebelum memegang makanan, dan setelah makan, sesudah batuk atau bersin. Berikut adalah 5 langkah mencuci tangan dengan air dan sabun. Basahi tangan seluruhnya dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Suhu airnya sesuai, boleh air hangat dan juga air dingin. Kemudian tuang sabun secukupnya, jangan terlalu dikit. Pastikan jumlah sabun itu cukup untuk seluruh permukaan tangannya. Kemudian gosok sabun ke telapak punggung tangan dan celah jari, dan bilas tangan dengan air bersih mengalir. Kemudian keringkan tangan sampai benar-benar kering dengan menggunakan handuk bersih atau tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan di hand dryer. Berikut merupakan 6 langkah mencuci tangan yang dikeluarkan oleh WHO. Sebaiknya cuci tangan ini dilakukan minimal selama 30 detik, jadi setiap langkahnya minimal dilakukan selama 5 detik. Yang pertama, kita gosok kedua telapak tangan, seperti ini. Kemudian gosok kedua punggung tangan dan sela jari-jari. Kemudian gosok kedua telapak tangan dan sela jari-jari. Gosok ujung jari dengan posisi tangannya mengunci seperti ini. Kemudian gosok ibu jari dengan gerakan memutar dengan tangan sebelahnya. Kemudian kita gosok ujung kuku jari pada telapak tangan yang berlawanan secara berputar. Seandainya kita tidak memungkinkan untuk menggunakan sabun dan air, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Tapi perlu diingat, kalau hand sanitizer itu tidak bisa menghilangkan semua jenis kuman. Kemudian dia tidak efektif kalau misalkan tangan itu sedang kotor atau berminyak, dan dia tidak bisa menghilangkan bahan kimia berbahaya yang dari tangan. Langkah-langkahnya itu kita oleskan produk gel ke telapak satu tangan, gosok tangan bersama-sama, dan gosokkan gel ke seluruh permukaan tangan dan jari, sampai tangannya jadi kering. Ini bisa dilakukan dengan 6 langkah WHO. Yang hand sanitizer yang kita gunakan itu minimal mengandung alkohol 60%. Ini bisa kita lihat dari label produk di bagian belakangnya. Jangan membilas atau menyeka hand sanitizer sebelum kering, karena kalau misalkan kita seka sebelum hand sanitizer kering, dia tidak bisa bekerja secara efektif. Berikut langkah-langkah lain dalam pencegahan, dapatkan vaksinasi, karena vaksin COVID-19 itu sudah terbukti efektif mencegah gejala berat dan kematian disebabkan oleh virus COVID-19, dan dia juga dapat mengurangi risiko penyebaran. Kemudian kita terapkan etika batuk yang baik dengan menutupi batuk dan bersin. Seandainya kita menggunakan masker, batuk atau bersin itu ke dalam masker dan jangan membuka maskernya. Kalau bisa malah ganti maskernya dengan masker yang baru. Kemudian kita bisa juga menutup batuk dan bersin itu dengan menggunakan tisu. Kemudian tisunya ini langsung dibuang ke tempat sampah, jangan disimpan, dan segeralah mencuci tangan. Kemudian cara lain itu kita bisa menggunakan siku bagian dalam untuk menutupi batuk dan bersinnya ini agar dropletnya tidak menyebar. Kemudian lakukan bersihkan dan disinfeksi dengan disinfektan
pada permukaan yang sering disentuh, misalnya gagang pintu, meja, telepon, saklar lampu, toilet, dan juga wastafel. Selain itu juga pantaulah kesehatan setiap hari, waspadai gejala demam, batuk, sesak nafas, atau gejala COVID-19 lainnya, dan sebaiknya kita ukur suhu tubuh setiap harinya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai vaksin. Vaksin adalah produk yang merangsang sistem kekebalan tubuh seseorang untuk menghasilkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Jadi, bila seseorang itu sudah menerima vaksin, maka orang tersebut akan terlindungi dari penyakit tersebut. Nah, kemudian apa sih tujuan dari vaksinasi? Nah, tujuannya adalah agar sel imun tubuh itu belajar untuk memerangi virus dengan membentuk antibodi terhadap virus. Nah, alhasil tubuh yang sudah divaksin mendapatkan proteksi dibanding dengan orang yang tidak divaksin. Tubuh orang yang sudah divaksin itu akan lebih kuat untuk menghadapi virus di masa depan. Gitu. Nah, kemudian fakta penting yang perlu diketahui adalah vaksin itu tidak menyebabkan seseorang itu terkena COVID-19. Kemudian vaksin juga tidak berinteraksi buruk dengan tubuh, maka tidak akan menyebabkan penyakit lain. Baik, kemudian untuk cara kerja vaksin. Prosesnya adalah pertama-tama vaksin disuntikan ke dalam tubuh, di mana vaksin itu berisi bahan yang menyerupai virus corona. Kemudian tubuh akan mengenali virus, jadi vaksin itu akan mengajarkan tubuh bahwa virus itu harus dilawan. Kemudian bila tubuh sudah berhasil melawan virus, maka akan terbentuk antibodi. Nah, antibodi itu akan menjadi berguna untuk tubuh di masa depan supaya bila terjadi infeksi, maka tubuh bisa melawan infeksi tersebut. Jadi nanti tubuh jadi terlatih untuk melawan virus. Next. Nah, kemudian untuk kelompok-kelompok yang tidak bisa divaksin. Contohnya orang-orang dengan penyakit komorbid. Nah, penyakit komorbid itu tadi sudah dijelaskan. Penyakit tersebut harus terlebih dahulu terkontrol dan juga harus disetujui oleh dokter sebelum melakukan vaksinasi. Kemudian orang dengan penyakit misalnya sedang flu atau demam gitu harus menunggu badan itu kembali sehat baru bisa menerima vaksinasi. Kemudian penyintas COVID. Nah, penyintas COVID itu boleh mendapatkan vaksinasi, tapi harus menunggu minimal 3 bulan sebelum menerima vaksinasi. Nah, untuk ibu hamil, keterangan terakhir dari Kemenkes, ibu hamil sudah boleh untuk divaksinasi, dan juga anak usia mulai 12 tahun ke atas sudah boleh menerima vaksinasi. Next. Nah, kemudian efek vaksinasi pada lingkungan. Vaksinasi itu memang untuk proteksi diri, tapi dengan kita vaksinasi itu juga berdampak pada orang sekitar. Karena sebagian orang yang tidak dapat menerima vaksinasi, mereka kan tidak terproteksi, tapi dengan kita melakukan vaksinasi, yaitu proteksi aktif terhadap diri sendiri, maka kita ikut melindungi orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa menerima vaksin itu. Nah, mereka menerima proteksi pasif. Masih membahas vaksinasi untuk lingkungan, orang sakit, ini ada hanya skema, orang sakit akan menularkan pada orang sehat yang belum divaksin. Alhasil, penyakit akan menyebar ke masyarakat. Next. Nah, bila sudah lebih banyak orang yang divaksin, maka penyebaran penyakit itu dapat lebih mudah untuk dikendalikan, sehingga tidak menyebar semakin meluas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa varian vaksin. Di Indonesia sudah sering didengar Sinovac, Moderna, dan AstraZeneca, dan belakangan dinyatakan bahwa Pfizer juga akan mulai digunakan di Indonesia.
Nah, bedanya apa sih? Pertama-tama dari bahan vaksinnya, Sinovac berasal dari virus yang dilemahkan. Kalau Pfizer dari mRNA, Moderna juga dari mRNA, kalau AstraZeneca dari DNA. Nah, kemudian pemberian dan jarak pemberiannya juga berbeda-beda. Kalau Sinovac diberikan sebanyak 2 dosis dengan jarak pemberian 14 hari, Pfizer 2 dosis juga, jarak pemberian 21 hari, Moderna 2 dosis, jarak pemberian 28 hari, dan AstraZeneca 2 dosis, jarak pemberian 28 hari. Nah, untuk efektivitasnya juga berbeda-beda, dari Sinovac 78%, kalau Pfizer 95%, Moderna 94,1%, AstraZeneca 70,4%. Nah, untuk efek sampingnya, Sinovac dapat menyebabkan alergi, Pfizer menyebabkan nyeri, kemerahan, dan bengkak di tempat suntikan, Moderna nyeri, kemerahan, dan bengkak di tempat suntikan juga, dan AstraZeneca bisa menyebabkan kelelahan dan sakit kepala. Nah, untuk antibodi pasca vaksinasinya akan terbentuk Sinovac 6 bulan, kemudian Pfizer 2 bulan, Moderna 4 bulan, dan AstraZeneca 6 bulan. Nah, kalau dilihat, efektivitasnya tidak ada yang 100%. Maka dari itu, bila seseorang sudah menerima vaksinasi, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, kalau dari WHO, vaksin itu dinyatakan aman bila sudah lebih dari 50% efektivitasnya. Maka dari itu, semua vaksin yang sudah beredar saat ini itu sudah dinyatakan aman. Nah, kemudian untuk respon normal tubuh pada saat vaksin itu bisa merasa lemas, kemudian nyeri otot, sakit kepala, dan demam ringan. Ini merupakan respon yang normal. Jadi bila mengalami hal tersebut, jangan terlalu panik, tapi tetap harus diwaspadai. Nah, kemudian kapan seseorang bisa dikatakan fully vaccinated? Yaitu 2 minggu setelah menerima vaksin dosis kedua, vaksin yang perlu 2 dosis, seperti Sinovac, Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Kemudian juga bagi orang yang sudah 2 minggu setelah menerima vaksin 1 dosis. Contohnya seperti vaksin Johnson & Johnson vaksin. Nah, untuk JJ ini belum masuk ke Indonesia. Banyak digunakan di Amerika dan beberapa negara lainnya. Nah, kemudian untuk orang yang memiliki gangguan imunokompromis atau gangguan pada imunitas tubuhnya, meskipun sudah fully vaccinated, tidak memastikan proteksi terhadap tubuh. Maka tetap harus berhati-hati selayaknya seperti orang yang belum menerima vaksin. Nah, kemudian bagaimana cara menghadapi pandemi? Ini adalah list untuk berbagai kalangan, tapi juga ini sangat penting untuk para lansia. Yang pertama-tama, jalankanlah hobi di rumah. Jangan merasa kesepian atau terlalu bosan gitu di rumah. Misalnya suka menonton atau merajut, menjahit, main catur, begitu. Kemudian pikiran harus tetap tenang dan positif. Kita harus optimis bahwa kita bisa melalui pandemi ini. Kemudian tetaplah aktif berolahraga, berjemur. Kemudian komunikasi itu tetap harus dijalani. Bisa dengan menggunakan WhatsApp atau sosial media lainnya yang sudah ada sekarang. Kemudian perhatikan stok kebutuhan harian. Batalkan jadwal rutin ke dokter, kecuali memang benar-benar darurat. Kemudian minumlah suplemen, misalnya vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, bersabar dan berdoa. Rumah sakit universitas kami, Rumah Sakit Ukrida yang sementara ini untuk pasien COVID-19. Untuk alamatnya itu di Jalan Arjuna Utara nomor 145 RT 6 RW 2 Durikepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta 11510. Untuk nomor admisi Rumah Sakit Ukrida bisa dihubungi di 021
397 23999. Jika untuk via WA chat bisa dihubungi di 0858 2002 7077. Untuk comment center RS Ukrida bisa dihubungi di 0812 1001 3560. Untuk nomor IGD RS Ukrida bisa dihubungi di 021 397 23777. Untuk Instagram bisa diketik RS Ukrida. Kepada dokter dosen pembimbing, boleh memperkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya adalah Dr. Gracia JMT Winaktu MS SP Gizi Klinik. Saya sebagai Kepala Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana. Saya hanya sedikit menambahkan tentang virus dari corona ini. Kenapa tadi dikatakan pada salah satu slide bahwa sebaiknya kita harus mencuci tangan dengan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer karena partikel virus itu mudah dirusak oleh pelarut lemak, etanol, maupun klorin. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan di slide yang awal-awal ya, di mana bentuk dari virus itu di tengahnya yaitu intinya yaitu dia mengandung lemak. Kemudian satu lagi yang akan saya tambahkan yaitu mungkin vaksin ini memang tidak menjamin bahwa tidak akan tertular, tetapi mungkin seandainya sampai terpapar dan tertular itu akan lebih ringan dan saat cek atau memeriksa swab PCR itu akan lebih cepat menjadi negatif. Baik, terima kasih. Yang sharing dari kami, terima kasih kepada jemaat dan Komisi Kaleb Gereja Kristus Yesus Perindah yang telah mengizinkan kami untuk berbagi informasi. Terima kasih kepada tim yang berisikan Brigita Krisila sebagai presentan pertama, Michelle Angelica Harley sebagai presentan kedua, Margaret Kristabella Gunarta sebagai presentan ketiga, dan kepada dosen pembimbing kami, Dr. Gracia JMT Winaktu MS SP Gizi Klinik. Terima kasih untuk penyuluhan COVID ini, kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh hidup sehat ya. Untuk pertemuan Jumat depan, yaitu membahas tentang nutrisi, yaitu gizi untuk para lansia. Jangan ketinggalan ya, dengarkan Jumat tanggal 10 September pukul 10 pagi. Shalom, selamat pagi. Nama saya Michelle Tantra. Saya adalah jemaat di GKY Puri Indah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya dan teman-teman saya, Brigita, Margaret, Michelle Harley, dan juga saya sendiri, kami dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana. Kami ingin membagikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gizi dan juga pola hidup di usia lanjut. Asupan gizi di usia emas, Meningkatkan kesehatan pada lansia, siklus hidup manusia, Dan mengapa harus olahraga? harus ada sayur-sayuran, Jagalah kebersihan tangan, jalani hobi di rumah. Bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami berterima kasih Tuhan, kami boleh mengerti tentang penyuluhan COVID ini. Supaya kami, hari-hari kami ke depan, kami boleh menjaga protokol kesehatan ini dengan baik. Supaya kami dapat hidup sehat. Kami juga mau serahkan anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya terus dipakai Tuhan untuk boleh menjadi penyuluh-penyuluh di dalam orang-orang lansia ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka.
Kami serahkan Tuhan ke acara selanjutnya ke depan, ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.